Hai, halo anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi umat manusia. Sebelum kita membahas satu persatu, ada baiknya kamu mengetahui dulu apa itu revolusi. Revolusi merupakan suatu perubahan besar yang mencakup sosial, politik, dan budaya secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Revolusi yang pertama adalah revolusi Amerika. Apakah kalian tahu negara superpower seperti Amerika dulunya merupakan salah satu negara yang pernah dijajah? Jika kalian tahu siapakah negara yang pernah menjajah Amerika? Negara yang pernah menjajah Amerika adalah Inggris. Jika kita melihat sejarah penjelajahan dunia, maka kita akan mengetahui bahwa bangsa Eropa tidak saja menemukan benua Asia, melainkan mereka juga menemukan benua Amerika. Seperti pembahasan sebelumnya, bangsa Eropa memiliki pandangan merkantilisme. Selain itu juga, semboyan yang selalu dibawa oleh para penjelajah adalah 3G, Gold, Glory, dan juga Gospel. Gold itu mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel adalah menyebarkan agama Kristen. Untuk mewujudkan hal tersebut, otomatis mereka berusaha menguasai tidak hanya benua Asia tetapi benua Amerika pula. Untuk benua Amerika, benua ini akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu Amerika Serikat dikuasai oleh bangsa Inggris dan Amerika Latin dikuasai oleh Spanyol dan Portugis. Pada masa itu, banyak orang Inggris yang meninggalkan negerinya untuk pindah dan tinggal di Amerika. Bisa dikatakan, sebagian besar penduduk Amerika didominasi oleh bangsa Inggris. Latar belakang terjadinya revolusi Amerika yaitu adanya perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Dalam memperebutkan wilayah jajahan yang ada di Amerika, akhirnya Inggris menjadi pemenangnya. Walaupun Inggris menang dalam perang ini, akan tetapi hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kas negara di negara Inggris. Sehingga Inggris memberlakukan pajak yang cukup tinggi terhadap masyarakat Amerika. Selain itu, paham kebebasan yang dianut oleh kaum koloni masyarakat Amerika ini sangat bertentangan dengan Inggris. Contoh saja, misalkan masyarakat Amerika ingin melakukan perdagangan bebas dengan negara lain, maka sudah pasti dilarang oleh Inggris. Kemudian Inggris memberlakukan aturan bahwa seluruh hasil bumi Amerika harus dijual pada Inggris. Masyarakat Amerika menganggap bahwa mereka bukanlah koloni dari Inggris, sedangkan Inggris menganggap sebaliknya. Pada akhirnya, revolusi Amerika terjadi dan peristiwa ini terkenal dengan nama Boston Tea Party. Pada saat itu masyarakat Amerika melakukan protes dengan cara membuang teh-teh ke dalam laut yang terdapat di kapal-kapal yang datangnya dari Inggris. Kejadian ini terjadi di pelabuhan Boston. Hal ini dikarenakan masyarakat Amerika harus membeli teh dari Inggris dan juga harus membayar pajaknya pula. Hal inilah memicu peperangan antara Inggris dan Amerika. Perang Revolusi Amerika ini terjadi tahun 1775 hingga tahun 1783. Pengaruh Revolusi Amerika ini akhirnya mendorong negara-negara lain untuk memerdekakan dirinya. Revolusi yang kedua yaitu Revolusi Prancis. Negara Prancis merupakan salah satu negara di Eropa yang berbentuk kerajaan. Seperti kita ketahui, jika suatu negara dipimpin oleh raja, maka kekuasaan atas pemerintahan bersifat absolut. Latar belakang Revolusi Prancis yang pertama
adalah adanya perkembangan paham rasionalisme, yaitu Aufklärung. Yang kedua, adanya ketidakadilan dalam sistem masyarakat Prancis. Selain itu pula, pemerintahannya sangatlah buruk. Negara Prancis saat itu mengalami ekonomi yang sangat sulit. Dengan adanya berbagai pemikiran rasional seperti Aufklärung yang berkembang di masyarakat Prancis, maka masyarakat Prancis menginginkan adanya pemerintahan yang lebih baik. Pemerintahan Raja Louis XVI tidak mampu menangani krisis yang terjadi, sehingga saat itu raja membuat suatu kebijakan yang memberlakukan pajak bagi semua golongan termasuk kaum bangsawan. Para kaum bangsawan akhirnya bersatu dengan rakyat jelata membentuk suatu National Assembly. Pada tahun 1792, monarki akhirnya dihapuskan dan sistem republik didirikan di Prancis. Pengaruh revolusi Prancis bagi Indonesia dapat dilihat dari berkembangnya paham-paham seperti demokrasi dan juga nasionalisme. Revolusi yang ketiga adalah Revolusi Cina. Revolusi Cina merupakan gejolak politik di Cina antara tahun 1911 sampai dengan 1949 yang bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan dinasti Manchu yang dianggap sangat sewenang-wenang terhadap rakyat. Revolusi Cina juga disebabkan oleh meningkatnya rasa nasionalisme dan persatuan rakyat. Revolusi ini nantinya akan mengarah pada aturan Partai Komunis dan pembentukan Republik Rakyat Cina. Pemerintahan Cina yang sebelumnya menganut sistem feodal dan diktator. Dinasti Manchu dan dinasti Qing merupakan dinasti yang memerintah Cina sebelum terjadinya revolusi. Dinasti Qing memerintah secara feodal dan memperbudak rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa dinasti Qing sangatlah lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh kaum bangsawan yang korup dan lemahnya pemerintahan dari intervensi asing. Revolusi Cina meletus pada tahun 1911 di Cina bagian selatan atau di daerah Kanton. Pergerakan ini memperoleh hasil berupa 17 provinsi yang bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sikap pemerintahan feodal dan menuju pembangunan Republik Cina. Adapun pengaruh Revolusi Cina bagi bangsa Indonesia, kita dapat melihat adanya muncul golongan cendekiawan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan mendirikan organisasi sosial politik. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia merupakan sebuah gerakan politik yang terjadi di Rusia dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Tsar Rusia yang diktator. Adapun latar belakang terjadinya revolusi Rusia yaitu yang pertama, pemerintahan Tsar Nicholas II sangatlah diktator dan kemudian susunan pemerintahannya juga buruk. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan sosial yang mencolok antara golongan masyarakat yang ada di Rusia. Yang ketiga, kekalahan Rusia dalam berbagai pertempuran seperti pertempuran di Tannenberg dan di sekitar danau-danau wilayah Masuri semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Yang keempat, bencana kelaparan melanda karena sebagian besar rakyat dimobilisasi untuk perang. Sementara itu, banyaknya orang yang dikirim ke medan perang mengakibatkan kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri maupun pertanian. Sehingga terjadilah bencana kelaparan di Rusia.
Revolusi Rusia terjadi dua kali, yaitu tahun 1905 dan tahun 1917. Revolusi Rusia pada tahun 1905 disebabkan oleh peristiwa Minggu Berdarah, serta kekuasaan Tsar Nicholas II yang begitu absolut, sehingga menimbulkan berbagai penderitaan rakyat Rusia. Akhirnya terjadilah pemogokan di Saint Petersburg yang kemudian menyebar ke kota lain. Tsar Nicholas II akhirnya menyetujui pembentukan Duma atau organisasi parlementer. Akan tetapi, pembentukan Duma sama sekali tidak membawa pengaruh bagi masyarakat. Dan pada tahun 1917, terjadilah revolusi kedua di Rusia. Pada saat itu, masyarakat kembali berdemo dan melakukan pemogokan. Dan akhirnya, Tsar Nicholas II ditawan dan dipaksa untuk turun tahta. Adapun pengaruh revolusi Rusia dapat kita lihat dari munculnya organisasi pergerakan yang berpaham komunis, baik di negara Cina ataupun di negara Indonesia. Revolusi selanjutnya yaitu Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia, yang merupakan sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu yang diwakili oleh Inggris. Gerakan revolusi sudah dimulai sejak tahun 1908 yang dikenal dengan sebutan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Revolusi nasional di Indonesia terdiri atas revolusi fisik dan juga revolusi sosial. Revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 hingga 1950 yang merupakan masa penegakan hak-hak Indonesia akan kemerdekaan yang telah diraih. Revolusi fisik diwujudkan dengan pertempuran di berbagai daerah untuk mengusir Belanda dan mempertahankan Indonesia. Revolusi fisik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dapat Ibu sebutkan. Yang pertama ada pertempuran Surabaya, kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Area, dan juga ada pertempuran Bandung Lautan Api. Revolusi sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah RI yang berusaha untuk meraih pengakuan kedaulatan dari sekutu maupun Belanda. Cara yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa adalah dengan jalur perundingan dan juga diplomasi. Pemerintah Inggris ingin secepatnya menyelesaikan tugasnya di Indonesia. Oleh karena itu, Inggris mengirimkan perwakilannya ke Indonesia. Menteri Sultan Syahrir berunding dimulai pada tanggal 10 Februari 1946 dan usaha diplomasi tersebut dilakukan secara bertahap sampai menempuh hasil yang diinginkan. Revolusi sosial juga masih terjadi setelah proklamasi, yaitu berupa pertentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang sudah terbentuk pada masa kolonial dan masa pendudukan Jepang. Rakyat mulai melakukan perlawanan pada aristokrat yang dianggap masih menggunakan sistem kolonial. Revolusi sosial mengakibatkan perubahan mendasar pada keadaan politik, sosial budaya, dan kelas sosial. Pengaruh revolusi Indonesia mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi sejarah perjalanan bangsa, terutama pada proses lahirnya kemerdekaan Indonesia. Banyak rakyat yang harus berkorban fisik maupun materi untuk menghadapi Belanda maupun pasukan sekutu. Revolusi Indonesia sangat berpengaruh bagi status kemerdekaan kita. Banyak perubahan yang dialami rakyat dengan adanya revolusi ini. Antara lain, bertambahnya rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan pemahaman rakyat tentang cara berpolitik maupun siasat dalam menghadapi Belanda.
Di sisi lain, Belanda harus rela kehilangan daerah jajahannya serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi Indonesia telah mengilhami bangsa-bangsa lain untuk mengobarkan kemerdekaan dan terlepas dari belenggu penjajah. Banyak negara-negara tetangga yang memberikan respon positif dengan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini semakin meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dengan bangsa lain sampai saat ini. Dari pembahasan mengenai revolusi besar yang ada di dunia, kira-kira adakah persamaan dan perbedaan dari revolusi tersebut? Jika dilihat dari tujuan revolusi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dari masing-masing negara memiliki persamaan. Secara garis besar, persamaan tujuan mereka yaitu sama-sama ingin melepaskan diri dari pemerintahan sebelumnya dan ingin membentuk pemerintahan baru yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Untuk perbedaannya, kita dapat melihat dari segi dampak atau pengaruh yang dibawa oleh adanya revolusi dari negara-negara tersebut bagi dunia internasional. Contohnya, kita bisa lihat dari adanya revolusi Amerika Serikat yang berdampak pada timbulnya inspirasi untuk melakukan perang kemerdekaan di Amerika Latin untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugis. Sedangkan bagi Indonesia, kemerdekaan Amerika telah menginspirasi Indonesia untuk membentuk organisasi pergerakan nasional. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan mengenai sejarah dan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, thank you for watching and see you next time.